Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pada pagi hari ini bapak ingin mengirimkan ringkasan materi yang nanti akan keluar pada penilaian akhir semester ini. Selamat mengikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma atau ismun yang berarti nama dan juga husna yang berarti baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Asmaul Husna yang pertama kita bahas yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Asmaul Husna Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tidak ada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Allah Maha Pemberi yang menurunkan rahmat-Nya kepada siapa saja sepanjang masa. Allah memberi dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa membeda-bedakan. Allah memberikan kita karunia untuk siapa saja yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Allah juga memberi kepada mereka yang baik maupun yang jahat. Nah, karunia yang diberikan Allah kepada kita misalnya seperti anggota tubuh yang lengkap. Kita memiliki mata. Nah, Allah memberi kita mata agar kita bisa melihat. Allah juga memberi kita hidung agar kita bisa bernafas, dan hidung bisa kita gunakan untuk membau. Lalu Allah juga memberikan mulut untuk kita. Dengan mulut kita bisa berbicara dan kita juga bisa makan. Makanan juga termasuk karunia dari Allah. Nah, selain makanan, kita juga mendapatkan karunia dari Allah berupa harta, seperti uang maupun tempat tinggal. Sebagai orang muslim, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan bersyukur, kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah. Tetapi, jika kita mengingkarinya, maka kita akan mendapatkan siksa yang pedih. Kita sebagai umat muslim wajib meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Nah, jadi kita harus membiasakan diri untuk bersedekah. Nah, kita juga harus suka memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Dan kita memberi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui.
Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui yang tersembunyi maupun yang terlihat. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semua pengetahuan bersumber dari Allah. Allah lah yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, oleh karena itu, kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Nah, seseorang yang meneladani Al-Alim, dia akan menyukai ilmu pengetahuan. Nah, ia akan ingin mengetahui banyak hal yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, ia tidak berhenti untuk belajar. Ia selalu bersemangat untuk menemukan hal baru. Dan yang ketiga yaitu Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, bisikan, bahkan suara yang masih dalam hati kecil kita. Allah bisa mendengarnya. Allah bisa mendengar suara sekecil apapun, sekeras apapun, Allah bisa mendengarnya. Allah mendengar setiap suara manusia, baik yang keras maupun yang rendah. Allah juga mendengar suara makhluknya yang lain, seperti hewan, tumbuhan, bahkan jin. Nah, karena Allah Maha Mendengar, maka kita harus menjaga perkataan dan perbuatan kita sebaik mungkin. Ingat, Allah Maha Mendengar. Nah, apapun yang kita katakan, Allah bisa mendengarnya. Lalu, kita tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah dan senantiasa berdoa. Allah Maha Mendengar. Allah mendengar semua doa kita. Nah, selain itu, kita tidak boleh tuli terhadap orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Nah, itu tadi cara meneladani Asmaul Husna As-Sami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi materi kita tentang Asmaul. Dari kecil, Nabi Muhammad SAW telah hidup mandiri. Bahkan beliau mengembala kambing. Serta ikut membantu pamannya berdagang ke Syam. Ayo anak-anak bapak, tahu tidak mandiri itu apa? Pada gambar ini terlihat jelas bagaimana sikap mandiri seorang siswa sedang mempersiapkan peralatan sekolah dengan sendiri. Kemudian terlihat juga seorang siswi yang sedang mencuci piring sendiri setelah makan. Dari gambar tadi bisa dipahami bahwa anak yang mandiri tidak tergantung kepada orang lain, melakukan pekerjaan sendiri selama bisa dilakukan sesuai kemampuan sendiri tanpa membebani orang lain. Anak yang mandiri memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, bisa mengurus diri sendiri. Kedua, akan disukai banyak orang karena tidak mau menyusahkan orang lain. Dan ketiga, tidak akan pernah mudah menyerah. Jika kita menyusahkan orang lain, bermanja-manja pada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut membersihkan tempat tidur, suka meminta bantuan orang lain, padahal dia mampu, itulah tanda-tanda anak yang tidak mandiri. Anak-anak Bapak, dengan mempelajari sikap mandiri ini, Bapak berharap anak-anak Bapak memiliki sikap
Semoga materi ini bisa dipahami dan diterapkan oleh anak-anak Bapak semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup pelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana? Ada yang masih mau ditanyakan tentang keringkasan materi tadi? Jadi dalam materi ini kalau garis besarnya 3 ya. Pertama tentang surah An-Nasr, apa saja yang menjadi kandungan surah An-Nasr. Di antaranya surah An-Nasr itu menggambarkan bahwa pertolongan Allah itu dengan cara kafir Quraisy itu banyak yang masuk Islam. Kemudian materi berikutnya adalah tentang Asmaul Husna, bahwa di dalam Asmaul Husna itu misalnya Allah Al-Wahhab, Maha Memberi, memberinya Allah itu tidak ada batasannya. Jadi seluruh makhluknya dia beri. Yang taat dia beri, yang kafir pun dia beri, yang beriman dia beri, yang kufur dia beri. Kemudian seluruh makhluknya Allah memberinya. Artinya itu tidak terbatas. Itulah makna Maha Memberi. Kemudian yang ketiganya tentang sifat mandiri, sebenarnya ini diambil dari mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Nabi itu sejak umur 8 tahun sudah berusaha dengan cara mengembala kambing, dan dengan upah atau bayaran mengembala kambing itu beliau gunakan untuk membantu pamannya Abu Thalib. Itu diantaranya. Jadi mudah-mudahan Bapak lebih memperhatikannya lagi sehingga menjadi pengetahuan dan juga berguna untuk memotivasi kita dalam bersikap dan juga pengetahuan dalam menghadapi latihan-latihan dalam pendidikan. Demikian kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.